syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala dzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki kita tidak lagi dari innallaha ya. 1, 2, 3. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu quti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin. Dzalika min amra'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Kita belajar dari ismu ya. Ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Alhamdulillah kita telah selesaikan halaman 55 ya. Baik, hadirin sekalian, kajian kali ini spesial ya, karena sekali lagi kalau kajian yang lainnya itu kebanyakan ilmu tentang kehidupan ya. Tetapi kali ini kita akan mengilmui yang biasanya sesuatu ini tidak disukai oleh yang muda. Biasanya yang mempelajari ilmu ini adalah sing rumongso ya. Ada cah mono itu bilang wis mampu lemah ya. Padahal justru inilah indahnya Islam yang tidak diajarkan oleh agama lain. Minal mahdi dan lahdi itu semuanya ada ilmunya. Jadi kali ini kita akan, ini bukan kajian biasa, ini workshop ya. Workshop penyelenggaraan jenazah yang akan dibawakan oleh sesuai dengan pelajar itu Bapak Kiai Sudi Utomo. Beliau mendapat gelar Kiai waktu itu sedang perjalanan ke Bekasi tahun 2020. Mendapat gelar kehormatan waktu itu ya. Insyaallah. Beliau ini sebagai ketua
PCM Muhammadiyah Magetan ya. Insya Allah nanti kita belajar supaya tidak bingung kalau ada yang kemudian di antara saudara kita yang meninggal, kita bisa menangannya dengan cepat. Dan sekali lagi, kita mencari teman dalam kehidupan kita harus orang-orang soleh. Kenapa? Karena itu sama saja dengan kita mencari orang siapa yang nanti akan menyelami kita ketika meninggal. Jadi berbanyaklah teman-teman soleh. Langsung saja kita hadirkan beliau Kiai Haji Susi Utomo dari kampung sebelah. Pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Segala puji Allah, tiada suatu ungkapan yang lebih indah, tiada suatu ungkapan yang lebih bermakna, dan sekaligus tiada ungkapan yang berbobot kecuali memuji Allah, mengagungkan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah berikan nikmat buat kita, yaitu nikmat hidayah, nikmat istiqomah di dalam keimanan, sehingga dengan nikmat itu Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan dibersamai kita pula orang-orang yang dimuliakan Allah, insya Allah fi dunya wal akhir. Amin. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan pada Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW, dan limpah itu Allah berikan kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan tentunya orang-orang yang senantiasa berusaha berpegang teguh kepada tali syariat Allah, yang insya Allah jamaah masjid atau mushola tadi ya, dalam seluruh keluarga besar Karomah. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah sebelum sama maaf, kiranya pada kesempatan ini mungkin tidak seperti biasanya. Kalau saya biasanya suaranya identik, ya untuk nyaring-nyaring sidik begitu ya. Cuman pada malam hari ini sungguh ngaji di Karomah suarane blerak. Ini semua sungguh mengingatkan bahwa ada kalanya kita tuh memang kadang suara kita itu menyebabkan kita merasa lebih dari yang lain, karena mungkin
ya agak nyaring-nyaring sedikit, nafas yang agak dipanjang, berikan panjang sedikit, gitu ya. Mungkin dari situ semuanya. Allah berikan sudah 2 pekan ini kepada saya, suaranya belum nyaring-nyaring juga. Saya memahami itu semuanya. Mudah-mudahan ini mengingatkan sebagaimana materi pada kesempatan malam tadi juga. Ya. Apa itu? Tentang kematian. Karena kita diuji seperti ini, tentu saya memahami mungkin Allah mengurangi dosa-dosa saya karena ucapan saya, karena lisan saya, karena suara saya. Nah, bangsa turun, insya Allah kan doanya seperti itu juga kan, tidak mengapa Allah mensucikan. Jadi bukan Allah mengampuni. Nah, saudaraku yang dimaksud Allah, jadi tidak usah kemana-mana. Kalau tadi sudah dalam rangkaian acara ini, di sini dalam player itu ada manajemen kematian. Ini bagian-bagian seperti itu. Ada kalanya kesehatan, ada kalanya kita sakit. Nah, disinilah saudaraku, bagaimana kita mengingat tentang masalah kematian. Karena kematian adalah bukan akhir dari semuanya. Tapi justru kematian inilah peralihan kita kepada kampung yang sebenarnya. Nek Jawa, Mas, zaman kelanggengan, zaman yang tiada habisnya. Makanya ketika di sini dijelaskan manajemen kematian, sebenarnya kita hadir ke sini sudah meminit tentang kematian itu. Setiap langkah kita sudah dinilai jihad, sudah dinilai ibadah. Dan tentu kita berharap kita hadir di masa ini pula, ya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu bermanfaat. Yang tentunya dalam hal ini yang kata lebih spesial, yaitu masalah kematian. Tapi kita bukan belajar untuk mati, ya. Kita tidak tahu, ya. Tapi ini belajar tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Loh, konsep ini kematian seperti apa? Ya seperti kita lakukan ini, yang kita didorong di setiap mimbar, di setiap kesempatan, ya, dari pemateri ataupun dari khotbah kita sudah diawali. Auzubillahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah dimiliki di sini. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi tidak ada takwa edok-edokan. Takwa hanya di pantes-pantesan. Takwa hanya di lisan. Jadi benar-benar takwa ini, ya, karena makhluk rusak, ya kan? Semua ukurannya adalah masyarakat, semua ukurannya adalah lingkungan rusak. Dan sentuhan-sentuhan tentang memanage kematian ini Allah sering sekali mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, surah Al-Kahfi itu ayat di mana, masya Allah, sebutannya Allah itu lembut banget, kita tuh merasa enak gitu. Ya ibadiyalladzina amanu, coba. Hei hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas. Iya, maka sembahlah aku. Berarti tidak boleh selingkuh tentang masalah apa? Sembahan, artinya ini, ya. Ini juga manajemen tentang kematian. Belum lagi
memberangkatkan jenazah sering yang menyampaikan tentang wakil keluarga atau yang memberangkatkan menyebutkan dalam surah Al-Araf ayat 34 Auzubillahi walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la tastaqdimun. Ini berkaitan dengan ayat tadi dalam surah Al-Anfal tadi, karena setelah ayat tadi ya disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Sama ayat ini juga namanya memainkan tentang kematian. Jadi kalau di sini disebutkan manajemen atau tentang kematian, inilah manajemen kita. Hati-hati. Kita sadari kita orang-orang beriman bahwasanya orang-orang beriman itu segala kondisi apapun itu dalam ranah ujian Allah. Karena kita sudah mengucapkan, kita sudah mengingatkan. Ya, di sini. Akhasiban nas ayatku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia ini pangiro-iro ayakulu ketika dia ingin ngomong amanah iman wa hum la yuftanun, dan dia orang diuji, semua akan diuji dengan ucapan kita dengan keimanan kita nih. Selesai satu masalah, yaitu tentang manajemen kematian. Nah, sekarang manajemen orang sakit. Nah, ini kalau ditanya dulu, nah ini mungkin buatan rampung, buatan kita ngatus jam kita tak? Hah? Jam 8, gak rampung gak? Jam 12 ya Bu? Gaya ngomong apa kan tak begitu. Terus lagi. Terus kalau manajemen orang sakit, yuk sadarilah bahwasanya tadi kalau Ustaz sampaikan ya, bahwa orang sakit itu orang yang ingat tentang kematian, dan pada orang sakit itu dekat dengan kematian. Sadar betul dengan ibu-ibu? Sadar betul bapak-bapak? Hah? Allah tenang nih. Lu malah sakit butuh rasa-rasa gitu oke? Sakit sholat sunnah aras-arasan gitu oke? Sakit pirit aras-arasan gitu oke? Isinya cuma rasanya kok ini dong gitu oke? Allah, padahal ini sakit itu dekat dengan kematian. Maka kita harus punya amalan-amalan unggulan. Yang mungkin remeh nanti bisa menyelamatkan kita. Yang mungkin remeh nanti bisa wasilah buat kita. Betul atau benar? Amalan itu betul atau benar? Betul amale. Apa? Oh, waduh bapak apa? Nek awake lara kudu tengah wengi. Ayo, jadi ditinggal, ya kan? Alasannya kadangan gila. Alah ngomong apa? Coba kita praktekkan itu. Karena masalah sakit dengan kematian sadarilah. Ketika nanti akan sakit dan lebih sakit itu ketika ruh dicabut oleh malaikat. Rasulullah itu merasakan sakit, apalagi kita. Nek wong wedok punya anak persalinan itu jadi saya keluar dari siji, betul Bu? Nggih Bu? Bu? Nggih. Adene kok orang berpipisan kok pindho pitelu. Ayo, jadi saya keluar dari siji. Hah? Kalau bapak sunat pisan wis kok. Ya enggak begitulah, Pak. Enggak begitu juga memang. Tetapi yuk kita ambil karena ini memanage masalah orang sakit, ya. Bagaimana ketika memanajemen ketika kita sakit, yuk cari yang sederhana saja. Ketika kita sakit, sadarkan semuanya karena Allah. Karena sakit itu adalah menguras dosa-dosa
kita. Rager uang loh, PAUD belum memang rager uang, tapi di sini adalah orang-orang yang hebat. Di sini bukan rager uang, di sini ada uang rasa baik nih, yang ngaji karomah ini loh, Bu. Uang rasa baik nih loh, kita orang karomah ini, di karomah coba. Enak-enak ngomong ya, memang dia punya apa, lo TV punya apa tadi. Jadi ketika sakit ambil, paksakan diri. Ketika ke belakang ya wudu, bakal ya wudu, bakal ya wudu. Lo bolak balik lo jeding bunyi mulus, kuat di merah karuan ya wudu. Karena ketika nanti Allah takdirkan kita mati kalau tak ada wudu, adalah matinya mati sedikit, masya Allah. Nih sederhana dong. Neng angel dilakon nih. Coba yang sederhana ini. Ya, melawan. Ya, jadi apa yang kita mengingus buat kita mungkin dingin itu tantangan. Justru ketika menyadari semakin dingin, pahalanya semakin banyak. Berkah ujiannya abot. Gimana sih? Insya Allah ujiannya ini abot. Mulai mesti oke, lo tak seneng enak-enakan, ya gak mungkin lah. Ya, nih, dari sederhana itu aja. Nanti diuraikan sendiri, diminit sendiri. Nanti yang tahu panjenengan. Kalau kuliahnya nanti terus tenang, jangan merasa, biar masih luas. Ya. Nah, sekarang kata kita sebenarnya bikin poin-poin, cuma ya karena energi, eksplorasi, ya, itu tanggapannya oke kayak ya. Macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya di sini kebagian seperti ini tidak apa-apa, dinikmati saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini disebutkan bahwasanya ini cuma saat sakaratil maut bayu ini. Ibu, bapak, rahimahullah. Nah di sini ada manajemen ketika sakaratil maut itu jadi sakaratil maut kok di manage. Kita masih waras, Bu. Kita masih waras, Pak. Kita bukan belajar kematian, tetapi bagaimana belajar tentang hidup sudah mati. Menghadapi sakaratul maut ini tidak selalu orang yang mendekati mati itu diketahui. Namun ketika ini kita tahu tanda-tandanya. Setidaknya ketika kita sudah pernah mendampingi orang tua kita, saudara kita, ya, itu sudah apa? Sudah tahu tentang hal itu. Namun sebelum menginjak kepada sakaratul maut, sedikit ini ada ya, ada dulu. Terus kita lanjutkan kita ya. Coba jam 8 kurang nggak? Kemalaman? Ya dipercepat ya. Kita percaya kita percepat. Ini mau baca dulu aja. Ya. Saudaraku, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Dan ketika ada di pemandangan kita masih sibuk dengan yang lain, urusan-urusan dunia, ini juga bagian daripada sesuatu yang menghambat, yang mempersulit, yang bikin lidah keluh ketika sakaratul maut. Keluh tentang apa? Keluh tentang ketika kita ya mengucapkan kalimat tauhid. Ini hati-hati juga ya. Ibu-ibu, ini sering nih ya. Mohon maaf ibu-ibu, saya dengarkan ketika ada kajian-kajian dan sebagainya. Setelah itu ada cerita sendiri. Ya saya memahami lah. Mohon maaf ibu-ibu. Kalau nggak rame itu ya enggak.
daripada yang membuat lancarnya kita ketika kita nanti sudah menjelang sakaratil maut. Apa itu? Mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena apa? Jelas mana ayat kalam la ilaha illallah takulah pas nek mang sing entek. Enak sing entek. Man mata la ilaha illallah bahwa yang telah dan dia tahu tentang ilmu la ilaha illallah takulah. Jadi sini ini juga manajemen tentang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah tentang bagaimana sakaratul maut, namun sebelumnya bagaimana kepastian dan juga tanda-tanda daripada husnul khotimah, ini yang penting dan kita semua berharap ke sana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antaranya adalah karena nanti biar lutut ya, bukan hanya mau baca, tapi kita baca artinya nanti sebagian saja. Yang pertama, tanda-tanda orang yang husnul khatimah dan juga nanti su'ul khatimah itu dari kelihatan ketika bagaimana jika dia adalah sakaratul mautnya. Di antara tanda-tanda kematian yang dilakukan kematian bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya tanggungan itu berwasiat. Entek meh kok paksa. Jarang sekarang ya orang berwasiat. Lah, Jarang sekali. pilek kan anu kan berpengaruh kan gak situ nek pilek. Ibu saya sebelum meninggal Lah iya. berwasiat. Yang di sini Allah. Yang di sini. Loh, bagaimana selayaknya wasiat ini? Ini dari hadis Bukhari Muslim. Langsung artinya saja. Tidak selayaknya bagi seorang muslim membiarkan wasiat yang harus diberikannya terkatung-katung selama 2 hari. Seharusnya wasiat itu harus sudah dituliskan. Berarti Kok iso? ketika kita masih sadar, masih normal, tulislah wasiat itu. Jangan sampai apa? Kita mati, ya kan? Urusan banyak, akhirnya apa? Keluarga yang ditinggalkan ini yang repot. Dan ini banyak sekali terjadi seperti ini. Dituliskan bagaimana hak-hak dan sebagainya kalau perlu seperti itu. Dan kemarin saya dengar sendiri di samping saya ada seorang yang sudah uzur dan tua menyampaikan wasiat kepada saudara saya di Batu Rocky. Pak, saya nanti kalau mati, tolong nanti yang merawat sampean, termasuk nanti saya minta dikubur di tempat umum seperti itu. Nah, inilah wasiat. Maka ketika nanti orang itu mati, maka yang menerima wasiat itu wajib hukumnya untuk menjalankan. Saya juga pernah berwasiat seperti itu. Ya. Nanti kalau saya mati suatu waktu, memandikan, memakamkan, serahkan kepada Pak yang menyelenggarakannya. Di sini bagian-bagiannya. Yang kedua, ada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan janganlah salah seorang di antara kamu wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya apa? Berbagai hal ya tentang sakitnya. Jangan dikaitkan dengan macam-macam. Nauzubillah. Di luar sono
sakit sedikit, ini karena tetangganya. Sakit sedikit, ini dibikin saingan bisnisnya. Sakit sedikit, ini karena naik jabatannya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Berprasangka pada Allah bahwa sakit itu adalah bagian daripada penebus, penghancur, pensuci daripada dosa-dosa. Selanjutnya, bagaimana ketika kita melihat bagi orang-orang yang menyaksikannya, ketika jenazah Prophet Muhammad sebelum diubur-ubur, ya, bagaimana kewajiban kita adalah mendampingi, mengingatkan, dan kita tetap bersaiksah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada namanya talqin. Talqin itu bukan ketika mayit sudah dimakamkan. Jadi talqin itu ketika manusia sebelum yuharbin, sebelum nyawa ditenggorokan. Makanya didampingi, ya, diangkat sedikit kepalanya, didampingi. Ayo bapak, ya, atau ibu, maus la ilaha illallah, dituntun di pelan-pelan, sampai mampu. Dan ketika sudah mampu membacanya, jangan diulangi lagi. Karena harapan kita itu adalah kalimat yang terakhir. Jangan kita perlu datang tiba-tiba, wah aku sokoblok, wah aku sokoblah, gitu kan? Terus gitu nangis dirangkul. Coba, yang rugi siapa? Solehkah yang demikian itu? Baikkah yang demikian itu? Kalau kita mengacu pada apa yang telah Rasulullah sabdakan, bahwa kalimat terakhir la ilaha illallah itu adalah jaminan jannah, maka ketika sudah menyampaikan itu, biarkanlah berburuk sangka jangan, berbaik sangka ayolah. Semoga itu adalah kalimat yang terakhir. Dan ketika setelah itu aku jupuk no banyu, aku ngelak dipundut nih, setelah itu minum, dibimbing lagi. Ketika sudah mengucapkan, didiamkanlah lagi. Ketika ada saudara datang, ditahan dulu. Tolong kuatkan hatimu, jaga kalimat yang sudah dibaca ayah atau ibumu atau saudaramu. Ini. Jadi saya demikian. Sudah biar Allah. Ini karena waktu ya, sebenarnya memang saya ada beberapa season ya kalau seperti ini. Karena mesti mengembang. Ya. Soalnya kalau kita bahas buku janais itu tebelnya segini. Tak mungkin. Ini sudah kita rangkum. Ya. Jadi mestinya ya kita cepet-cepetan aja, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya sering kita dengar ya, takunu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah. Talqin itu jajannya apa tuh? Tuntunlah. Ya, tuntunlah orang yang diambang kematian itu dengan la ilaha illallah. Ini yang penting ya. Jadi seperti tadi adabnya, jangan sampai ya ketika sudah diucapkan itu terus diusik lagi. Nah, terus juga apa? Mendoakan dengan doa-doa yang baik. Ini sebagaimana
dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim, "Idza hadartum mariba," jika kamu menjenguk saudaramu yang sedang sakit, au alaikat faqulu khairu fa innal malaikati atau saudaramu yang berada di ambang kematian, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Di sini fa innal malaikati, sebab malaikat yu'minuna ala ma taqulun, sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi doakan yang baik-baik. Nah ini, saudaraku rahimakumullah, ini adab cara bagaimana ketika kita mengetahui saudara-saudara kita dalam diambang kematian. Loh, terus bagaimana setelah sakaratul maut? Sakaratul maut sudah, intinya sudah tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu karena sudah glok itu. Ibaratnya kalau kita semuanya ya, katakan kerja kan. Nah, kita kalau yang sudah biasa dampingi orang yang sakaratul maut, saya kira paham tentang hal ini. Nah, ini tentu kita harus mengetahui sehingga tanda-tanda kematian seseorang ini dapat kita ketahui. Pada umumnya, namun tidak selalu mendekati mati dapat diketahui dengan tanda-tanda yang seperti tadi. Biasanya orang yang sakaratul maut itu biasanya kakinya lah, dan kakinya dingin, kakinya dingin. Wah, jangan-jangan gua anak orang begini aja, wah anak gua mati, kalau ya, enggak begitu juga, ya. Jadi ketika orang sakaratul maut itu biasanya kakinya dingin, terus kaki, jari-jari, nih ya, jari-jari tangan maupun kaki ini nampak membiru. Karena apa? Pembuluh darah sudah mulai redup, jantung sudah mau berhenti. Ini tampak kebiruan. Terus, mohon maaf, waspada ya, telinga ibu-ibu. Nah, jika telinga aku itu senep apa orang lain, kuku ini apa orang doi. Nah, ini telinga itu lemes, kisut. Ya, ini kayak menjadi tipis gitu. Ini tanda-tandanya. Jadi harus paham kita semuanya. Kemudian kalau sering menghadapi seperti ini, lupa padahal itu, mohon maaf, anaknya dokter, ya, manggil saya karena bapaknya teman saya, teman kerja waktu itu guru. Ya. Anaknya dokter, belum yakin kalau bapaknya mati, dokter katanya. Kenapa? Bapaknya bisa panas awal itu. Nah, akhirnya saya jadi panggil. Ya saya mata pintar barang kan ya. Nah, kalau mata pintar barang. Nah, ketika mata disorot itu dapat bereaksi. Kadang-kadang mesti dong. Ada orang-orang disorot matanya gitu kan, di rumah sakit atau apa. Nah, ini tidak bereaksi sama sekali. Dan sedikit atau banyak kita tahu harus ada ilmu itu. Jika kita nanti gak bingung yo, bingung itu lucu saja waktu itu ya. Nah, terus jantung kaki mulai melemah. Ya. Dan lemah. Biasanya kita pegang bagian nih, tangan. Ini mesti kelihatan banget. Ini ada tekan, mesti kelihatan banget. Nah. Kemudian biasanya, mohon maaf,
Kalau yang paham, tahu kasih saya muncul kayak gitu. Nah, ini. Kemudian bagaimana cara orang menghadapi orang yang sakaratul maut? Ini kalau bahkan tubuh sudah terjadi, pribadinya cuma sampai orang-orang gitu ya. Nauzubillah, sampai rakunangan, jingkrung, nauzubillah, akhirnya tuh kakinya sudah ditekuk ketika meninggal dunia, akhirnya bingung, Pak, lurusnya piye kalau apa? Betul nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Akhirnya apa dipaksakan? Keluarganya malu. Kok nggak kurang ngomong kalau si kurang yang tahu tentang hal itu, sehingga dikafani sampai berkumpul. Kamu sebilang, kasihan nggak? Kasihan. Nanti pemakamannya yang repot. Nah, nanti akan tahu tentang hal itu. Saudaraku, ya, ketika orang sudah seperti itu, maka luruskan kedua kakinya yang menuju ke arah kiblat, supaya makanya mengira. Karena apa? Orang yang meninggal itu pasti bertaut. Tahu bertaut? Tahu nggak? Apa? Nih kakinya gini, meregang. Kayak saya jaga lembu, ya kan? Wah, kekuatan jadi satu tuh kakinya. Saya jauh letek ya, letek tenang, ya kan? Banyak betul meregang. Tapi kalau manusia bertaut, kakinya bertaut. Nah, ini. Kayak umumnya itu. Nah, terus apa yang terjadi kalau sudah demikian? Satu, kaki bertaut, mata mendalam. Betul nggak? Mata mendalam ke atas, karena mengikuti jalan ruh. Maka kalau sudah demikian, terus rahang melongok. Betul nggak? Betul ya? Betul, kan seperti itu. Betapa sakitnya sakaratul maut. Ketika ruh diambil, mata mengikuti jalan ruh, rahang melongok. Akhirnya kalau nggak konangan, jenazahnya mana? Betul nggak? Betul, karena ketika di rumah sakit makanya apa? Diikat pakai orang tidak tahu. Pakai suntikan kapan atau kasar, betul nggak? Iya, biar nggak melongoh. Terus mata kita ditutup pelan-pelan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Kalau manusia belalak bisa dikembalikan, ditutup. Tetapi kalau hewan yang mati sekali belalak tetap belalak, betul nggak? Betul nih, disebelih merem pun habis mati melek. Bila kulino melek ya apa? Ini ya. Nah, saya hafal ya. Tadi manusia sama hewan itu seperti itu tadi. Nah, terus makanya apa? Setelah itu diikat, maka terus kaki biasanya di apa? Jempolnya ditaleni. Karena apa? Ketika bertahun, kalau kakinya tetap begini, nanti langsung begini, ya kan? Jempolnya ditaleni pakai kasta itu. Tangan usahakan disekatkan. Kemudian bujurkan ke arah utara dan kepala menghadap ke kiblat. Kemudian apa kewajiban kita? Tentu dalam hal ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terus semoga husnul khotimah. Ya, salah apa benar? Salah apa betul? Salah ya? Harapan husnul khotimah ya ketika kita hidup inilah dengan usaha kita, ya, majelis memilih tentang bagaimana kematian, ya. Nah, disinilah harapan kita akhir dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah mati ya udah, terimalah ya Allah, terimalah segala amal kebaikan, ampuni segala dosa-dosanya, lapangkanlah
berikanlah nikmat tempatkanlah di tempat yang mulia. Ya itulah, dan keluarganya diberi ketabahan kesabaran gitu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Sekarang sudah tahu ya, makanya saling mendoakan ketika kita masih hidup. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nek tanane donga itu ora kebagian awake. Nah, kita mendoakan seluruh muslim dunia dan bila sini kita kebagian itu. Ini bagian daripada memilih tentang kematian. Nah, selanjutnya kalau sudah demikian tentunya apa yang harus kita lakukan? Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita jalankan ketika kematian itu memang sudah datang? Nah, makanya dalam ini ya disampaikan kepada saudara-saudara kita tentang kematiannya si fulan. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tentu setelah kita sampaikan kepada saudara kita yang lain tentang kematian itu, kemudian kita persiapkan tentang bagaimana cara memandikan. Apa yang harus disiapkan? Apa bajunya kudu dirobin? Iya bu? Umumnya kan lagi? Apa mana dirobin? Begitu pak ya? Enggak juga lagi, ya. Jadi kan atus kira-kira sak jeding niku entek betul. Betul enggak? Nah, makanya enggak usah berlebihan. Paling cukup sebenarnya 15-20 liter selesai. Ya. Nah, harus kita siapkan satu. Apa yang harus siapkan? Sabun mandi. Kemudian sampo. Kemudian cotton bud. Ya. Mungkin gunting atau potongan kuku. Kata dia. Nah. Terus apalagi? Dan perangkat-perangkat yang lain. Lupa menggunakan dibomnya perang. Boleh lah. Hah? Boleh lah. Oleh nih urungnya sapo, gitu kan ya. Kalau dulu kita mandinya keramasnya zaman bangga kita sama mana? Makanya enak sapo gitu kan ya. Ini merah tuh ya. Jadi sapo merah begitu. Oleh nggak kalau merah? Oleh nih orang nih sapo. Jangan diada-adakan. Mau zaman ini saya terang mulu sih. Ya. Ini anti kemajuan, ya kan? Anti kemajuan. Yo ini kalau si kakak gigi golek pasir kali kono. Nek Jawa Tengah sih kono masa sepe ya. Ini Ponorogo ya. Ini Ponorogo ini masalah ini. Ya itu sekali masalah ini. Ya. Hah? Satu kali. Tapi seperti itu. Lah saya ini sudah tiba, Pak. Ya kan? Nah, di sini makanya ada sikap tidak apa-apa. Kemudian kalau itu siapkan semuanya dari perangkat-perangkat itu, ya, saya kira nggak perlu kita sampaikan, cuma sudah tahu lah tentang itu bagaimana perlengkapan kita ketika mandi, iya kan? Loh, coba apa boleh itu kita memotong kuku mayat katanya mematahkan tulang-tulang mayat bisa benar-benar mematahkan ketika hidup. Nah, yang bilang macam apa itu ini kuku, ya kan? Kira-kira mengganggu nggak? Boleh nggak memelihara kuku? Nah, itulah, ya kan? Nah, jadi situ. Kemudian apa yang perlu disampaikan lagi? Airnya tadi nggak perlu banyak-banyak. Batir lah. Lupa itu nanti disiraman. Gitu, dosa aku tuh biasanya gurau lupa bagaimana sawah nih. Betul nggak? Iya bu. Yang ibu-ibu ada yang tahu wortel biasanya kan? Pokoknya diikuti daripada dalam prosedurnya. Iya bu ya? Ya. Oh berarti memang kalau memang hebat, ya kan? Ya Masya Allah, ini Ustaz Wahyu top jamaahnya makanya. Nah ini lagi itulah. Jadi gitu apa? Kembali, tidak usah terlalu berlebihan. Dan jangan ketika kita satu dream nggak ada daun bidara dimasuki dalam kelong dibuat piuk
kebiasaannya. Yuk kita kembali kepada apa yang telah disyariatkan. Ya, air secukupnya paling 15 liter sudah cukup. Ya, mau makan mau celana banyak apa? Nah, cari ini aku belajar itu kontrolnya sih. Ya sekarang pula kalau begitu, ya kan? Aku cuma menyampaikan kok. Nah, terus apa lagi? Sisi aktif juga. Apa yang harus kita mandi? Nih, Bu, siapkan handscoon ya, handscoon, karet, sarung tangan, atau masih atau apa? Karena apa? Ketika kondisi mayat itu membawa bakteri, insya Allah kita akan terhindar. Kalau perlu masker juga. Ya, coba kalau tahun kemarin gitu, ya 2020 sampai 2000. Nah, wes tiap hari nangani COVID gitu. Ya, dan seperti itu. Apa? Siapkan handscoon, masker, itu perlu juga. Karena kondisi lain macam-macam. Kadang-kadang apa? Sakit menaun. Sekarang sakitnya normal ya. Ada diabetes, beban luka. Ya, banyak di kali itu ya. Kira-kira wani nggak kondisi seperti itu? Wani nggak, Bu? Bapak-bapak? Lu panjenengan di sini itu fundraiser akhir atau kawan ini ya opo? Di mana-mana ada, di majelis-majelis ada, tapi keberaniannya tidak ada. Kuyora leguno, betul nggak? Betul. Pada kalau kursus Juleka, sampai bayar 2,5 juta, terus ngeteni suwi-suwi, oleh giliran dan Surabaya, oleh piagam rawani beleh. Ya nggak? Wah, latihan bolak-balik. Isonya belek kok iso naleni. Repot gak? Repot. Maka harus komplit. Ibu, bapak, saya jelaskan ya. Karena kondisi mayat itu macam-macam. Lo lihat kecelakaan lo Pak. Kok kabeh ngono kae. Jangan tahu enggak? Kamu gede kok omah wis ora madian. Betul enggak? Kasus Pak ini banyak sekali seperti itu. Cara menghilangkan bagaimana? Insya Allah, karena Allah saya menjalani ibadah ini. Insya Allah selesai. Ojo dipikir kok ambune piye. Ustaz. Tapi insya Allah, kalau orang muslim taat, biasanya amis gak amis tuh. Bapak, gak amis. Kalau memang muslim taat. Dari hidupnya aja sudah beda, gaya hidupnya sudah beda. Dan saya juga sering. Wis contoh kecil aja. Darah ketika kita melakukan hijamah, bekam. Orang muslim taat sama enggak itu juga beda. Pecandu obat, narkoba itu juga beda. Kalau kita insya Allah Pak, Bu, orang amis. Sekarang itu toksin. Kadang saya jawab tidak pakai masker, tidak praktek. Tetapi kalau orang ini latar belakangnya lalu obat, latar belakangnya itu memang buat orang-orang taat, jaminan, ya pasti ada sesuatu yang nanti ada kejutan-kejutan. Maka safety harus, ya blongsong, masker sama handscoon ini. Kamu aja sekitar gitu loh, apalagi nanti sudah. Nah, kuncinya kecelakaan kalau orang mati luka. Ini Bu, Pak, nanti tolong ini benar-benar kalau nanti jaringan gak bisa nangani, terus enek wong sing iso terwani, terus gak iso duwe solusi, kasih solusi itu, insya Allah jitu. Apa itu? Kopi. Apa Bu? Kopi bubuk itu. Cuman enak, terus obat kopi ini dari mana kok masuk kopi itu dijijitan? Enggak lah ya, kopi. Nah, kopi nanti maka disiapkan semuanya. Kata kasar, kalau boleh beli kasar, nanti ada contoh ketika nanti praktek. Tak beli kasar nanti kalau beli contoh kasar jangan kosong. Mosok Bu
kecantikan. Bu, halo, sering ya itu ya? Ya, jujur karena kasa itu identik dengan ibu, makanya terus di si enek kasa kecantikan bareng sesuatu dan lu iyo terus digo mayite si fulan. Terus gak apa-apa lah mau sedekah, gak apa-apa ya. Ambil kasa yang gunungan dulu ya. Nanti lu kalau kasih kopi dimasukkan ke lukanya, nanti menghindari bau. Insya Allah tidak akan bau. Yang anjir, yang naudzubillah, yang bacin, yang luka-luka sakit-sakit itu mohon maaf ya. Yang dia itu luar biasa itu, karena di situ ada mama, ada macam-macam kan. Cairan mesti keluar itu. Ya. Kalau itu berlubang di dalamnya, itu kasih kasa, kasih kopi, masukkan plus. Loh yang kecelakaan gimana? Sama. Kasih kopi. Insya Allah aman. Makanya kalau ada jenazah kecelakaan itu mesti ada plastiknya, gitu aja. Nah, solusi. Terus selanjutnya, ditegur nanti tak? Nek ketahuan tak? Ini sedikit loh tadi ini. Kayak gitu ayo, kasih kaya. Jadi itu ya. Jadi nanti itu solusinya. Nah, baik. Itu tadi ketika kita di dalam hal ketika mengetahui itu nanti kita memandikan tadi ya. Jadi mau memandikan kok rumus kasa ini piye yang menurutnya tuh lagi. Masya Allah, manusia umum ya. Nah, itu memandikan. Ketika mandikan disiapkan di tadi ya. Semuanya disiapkan. Terus school nanti kalau syukur waslah. Ojo nu jauh biasanya politik kuwetoki Pak. Kasar gak itu? Kasar kan ya? Ya kasihan lah. Wong anak apa dia nyampunan anak-anak kita usuk kita lah kok kayak sih mau ayat dan saya kuasa diketoki bukan sapu kayak sapi ayo Masya Allah kayak kita masak nih gitu loh. Kasus itu sering terjadi gitu. Ya Allah, santun dikit lah. Tahu kok yang memandikan siapa? Oh, Ustaz Biru yang memandikan Ustaz Sasoko. Tahu? Ya, jangan gitulah. Ya, jadi yang santun. Nah, terus apa? Kemudian lagi. Setelah itu disiapin semuanya, ya, kasa, sabun, terus waslah, apa lagi? Daun bidara. Loh, daun bidara itu gimana? Oh, itu cuma kalau sadar itu kok harus cenderungi. Lah kecantol daun bidara saya kira ini kira-kira kok ya. Kilo karena masih banyak paham. Daun bidara itu ada bidara India, ada bidara Cina. Makanya tak siapin terus di rumahku. Kalau dulu bubuhan sekarang gak koper mengerikan, gak boleh blender, terus pokoknya sepaling di rumah beres gitu aja kan. Apa? Di blender selesai loh. Blender gak ada blender, rawuh mati aja di cetek terus disaring beres. Ojo sak kuah sampah sih jangan. Nanti kasih ember sendiri. Daun perasan daun bidara seperti di blender nanti terus disaring. Ya kan? Terus kapur baru ojo gelondongan, kapur baru juga ditunggu halus. Sekarang yang sudah halus juga ada. Yang mukuli gembuk sendiri juga ada. Cuma yang lazim itu yang perokok-perokok kita gembuk sendiri. Tidak apa. Kita siapkan ember tersendiri, kapur baru sendiri, daun bidara sendiri. Setelah komplit semuanya, ya, lagi proses memandikan. Ada yang siap mau dimandikan sekarang? Bujuk dah Ustaz terus. Mandilah. Terus. Hah? Alah mesti semua. Ayo Pak, anak kurang kecil. Kau dilukan, Pak aku kurang mantu. Pak aku kurang butuh. Ya tak? Nah? Lah itulah karomahnya. Itulah ya. Masya Allah luar biasa. Oh iya guru, Masya Allah itu bapak jeneng kan ini. Wah Masya Allah. Jadi gitu ya. Dan setelah itu nanti siapkan semua cara memandikan. Loh, bagaimana? Siapa yang mulai memandikan? Yang memandikan yang pandai sampai ibu, ya ibu, bapak ya bapak.
wis mbah-mbah nek diselak mati. Coba. Terus ikut-ikutan memandikan bukanmu. Boleh nggak? Sedangkan muhrim saja ketika umpama mati. Maksud juga dengan yo. Umpama lo kan yo. Umpama mati. Yang memandikan istrinya umpama. Kebetulan ada Ustaz Sasongko, ada Ustaz Hedi yang memandikan. Kira boleh nggak istrinya yang memandikan? Sekalipun suaminya, boleh nggak? Usahakan kalau bisa jangan. Sekalipun boleh, karena di situ ada laki-laki yang bukan itu tentu ya. Nah, ini tidak boleh. Pada umumnya masih begitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ibu yang urusan ini sekebangan orang ngerti masa dikantin ya. Nah, jadi itu. Jadi usahakan support keluarganya semuanya. Kalau tidak laki-laki, perempuan perempuan. Insya Allah kalau di sini jamaah Baitul Rafiq dari RT RW pasukan perawatan jenazah siap. Aku salut pada ibu-ibu. Ya. Jadi ini keuntungannya. Kemudian caranya gimana? Usahakan yang memandikan itu orang-orang yang tidak berhadas. Artinya apa? Kemudian di sini bukan batal dari apa-apa gak apa-apa. Wong duwe boleh sapi tok. Wong gawa awakmu dhewe. Ya kan? Loh kita yang memandikan itu kan mensucikan. Ini ada beberapa pendapat lah ya. Memandikan itu adalah mensucikan. Ketika mensucikan yang memandikan gak suci, coba bayangin. Kira-kira met gak? Gak met. Ya. Jadi begitu. Terus apa yang harus dimulai? Bagaimana kita memandikan jenazah itu? Bagaimana kita mandi junub? Karena ada saudara kita, mohon maaf di luar sana saya nggak menyebut siapa-siapa. Pokoknya tiba-tiba ya, terus pokoknya ujuk-ujuk dan diungkok terus diwudoni, begitu kan? Ada kan seperti itu? Ada ya? Ada banyak keumuman seperti itu. Nah, bagaimana kita junub? Yang perlu dibasuh dulu apanya? Fatnya. Bersihkan dulu farjinya. Mohon maaf, karena ada diketahui ketika orang meninggal itu ada juga, mohon maaf kalau laki-laki itu sudah mengeluarkan air mani. Ada seperti itu. Makanya dicuci dulu fatnya, kuburnya. Setelah itu bersih baru diwudukan. Ya kan? Bagaimana kita wudu? Ya bagaimana kita memandikan jenazah itu. Ya kan? Nah, itu air cuak, kalau tidak ya pakai simbol gitu ya. Nah, terus bagaimana pakaian masuk hidung? Oke. Biasanya hidungnya kan pekat diriannya. Orang meninggal itu hidungnya pekat biasanya. Itu biar nggak masuk, pakai kain kapan dimasukkan sedikit, biar tidak masuk ke lubang. Ini boleh. Sehingga kita mensucikan itu bebas. Setelah itu kita cabut kembali. Karena ketika kita masih hidup, masukkan air ke hidung, seret, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau mayat, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Jadi seperti itu. Jadi difatnya dulu, terus diwudukan dulu. Setelah itu baru dimandikan, dimulai dari sebelah kanan. Dan jangan tergesa-gesa. Ya, dari kepala,
terus kaki. Lu jaga setelah diwujud syukur, tangan dijaga karena nanti kadang-kadang geleng-geleng, demek ke menyentuh kemaluannya. Kalau kita hidup batal nggak? Batal. Makanya nanti setelah itu diwujudkan kembali setelah bersih. Jadi setelah kanan dulu, nggak usah ke susu, bunda, ayahanda, ya. Setelah bersih, bagaimana dicek ramasnya, kukunya. Ya kalau dulu pakai perang bunda ya. Jadi perang itu dijawab atau bunda? Ayo. Simbolis itu kan jenengan perso perang itu biasanya cuma ditutup-tutup yang kukunya itu loh. Berdiri mati sering, betul ya? Betul. Itu adalah warisan dari pendahulu-pendahulu kita. Apa itu bisa membersihkan? Ya nggak bisa lah. Orang kukunya panjang-panjang merusak kemeranggulnya. Nah, makanya untuk bersih itu dipotong, dibersihkan pelan-pelan dengan cotton. Nggak usah ke susu memandikan jenazah itu. Nah, setelah itu ya kita mandikan, sudah disabuni kanan, kiri, kaki atas, kemudian apa? Istilahnya diengkok. Tahu diengkok ya? Nah, agak diangkat kepalanya sedikit, badan sedikit, perutnya agak ditekan. Biar keluar ada sisa-sisa kotoran yang masih di atas tubuh. Nah, itu keluarkan dulu. Setelah bersih, kalau bersih diulangi lagi, belum bersih diulangi lagi. Setelah itu baru dibersihkan. Sabun tadi bersih. Setelah bersih, bagaimana? Diwudukan kembali. Setelah wudhu bersih gimana? Kemudian disiram dengan air daun bidara. Lu kenapa kok harus daun bidara? Apa untungnya? Mohon maaf, kami membaca dari beberapa literatur dan juga dari beberapa pengamat penulis bahwasanya manfaat daun bidara itu macam-macam. Kalau orang hidup ya biasanya untuk BAB juga bisa, buat rukyah juga bisa, karena sangat tidak disukai oleh jin. Ya, sangat tidak disukai oleh jin. Mohon maaf, ketika orang meninggal dunia, kadang-kadang kita dulu ketika ada orang kecelakaan di jalan kita masih ditakut-takuti. Woi, nunggu dari kecelakaan, kupingnya hilang. Woi, ada sih duit, kupingnya. Betul ya? Wih, tunggu ini kecelakaan. Jadi nangis. Gulai apa? Gulai bijinya putih seitik. Pernah nggak seperti itu? Cerita seperti itu? Pernah. Dan sering kita masa-masa dulu. Nah, tujuan itu kenapa daun bidara? Dan bidara saya kira pakai ada sebagainya, ya kan? Yang kiap-kiap punya. Insya Allah ini semua yang dia sendiri kontrolnya kebantu dulu gitu ya. Insya Allah. Jadi itu apa? Jin tidak akan bisa menyerupai orang yang sudah meninggal. Ini keuntungannya. Paham ya? Jadi jadi sepele nih loh ya ini. Sepele nih. Belum ada zat-zat yang terkandung di dalamnya. Terus setelah itu, coba bisa kok, yuk lah itu enek embere dhewe. Ya beberapa liter, berarti rokok. Ya dari ujung atas dan ujung bawah, makanya disaring dulu. Nah setelah itu apa? Kapur barus. Untuk apa kapur barus? Kapur barus itu adalah untuk pembunuh bakteri. Tidak ada musuh, ya, dan juga tidak ada bakteri-bakteri yang akan mati karena itu. Setelah itu baru diadui ya. Nah setelah itu nanti baru ya, rumah sebelum jenazah dimandikan itu mestinya kafan harus disiapkan lebih dahulu. Karena materinya pekafanan nanti besok, lusa, gitu ya. Ketika saya baca umur, nanti insya Allah akan kami bersamai. Insya Allah. Jadi
sampai di sini dulu. Nanti yang perlu ditanyakan di lain waktu, karena waktunya sudah jam gitu ya. Ikhlas Bapak Ibu? Saestu. Mungkin nek ngertos tanglet mawon kalian sing mungkin ibu-ibu suka kalian dulu getengnya itu itu juga pegiat penyelenggaraan jenazah. Banyak kok di sini kok perlu pelaksanaan mau di rumah sakit. Tega sampean di Pulau Soro. Betul manutnya apa di Pulau Soro? Betul mayatnya di kapal-kapal nih manut, betul ya. Akhir jadi di Pulau Soro nih bahasa saya ora tega. Wis penyelenggaraan jenazah gitu ya. Ora kalau dan itu di Pulau Soro itu di kapal-kapal nih manut gitu ya. Jadi tolong diikhlaskan ya, nanti insyaallah nanti untuk praktek ibu nyai kula tak jak. Nanti ben ngurusi kalau ibu bapak kalau bapak bukan berarti nanti kapan ibu bapak tidak tahu dan sebaliknya semua harus tahu. Bapak seperti apa, ibu seperti apa. Nanti insya Allah istri akan saya ajak, mudah-mudahan ada kesempatan umur nanti bisa bersama-sama. Karena mengatakan dengan satu keluarga boten ing pertanyaan dan memberikan lepat pun aku ngisi tangan sani wonten protek pakuin papat pangucap ingkang kirang andana renaning penggalih panjenengan sani. Ikhlas nggih baik kamu cepat kula. Alhamdulillah. Rasulullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Wih ada dokternya ada berapa ini dan berapa ini lah? Jadi berapa ini? Oke, ini itu dah tombol. Ya enggak lah, wah ini aku tombol ya toh. Taruh nonton sapi kok. Gantian kunci ada 3, ganti 3, lin ada 2, jelas 1. Es kuping apa? Nih, terus ketika mengetahui saudara kita, keluarga kita sebelum nafas nyawa di tenggorokan. Orang ada bisa kok. Mendampingi dan mentalkinkan. Mendampingi dan mentalkin. Kata itu menuntuni. Dituntuni apa? Pakai tekan apa pakai apa? La ilaha illallah. Leres ibu? Leres apa? Pun milih nopo? Kue tak ini rada geleng-geleng, tapi ini pinggir soal. Ngono lho Masya Allah. Jadi tidak ramai yo, arti yo. Masya Allah. Matur suwun nggih, sugih kena hati. Oke Mas Allah kena hati lah ya kurang ajar iki. Ora apa-apa gitu. Kenapa nggih? Nggih. Terus pertanyaan kedua, ini buat khusus ibu. Berarti ini gulanya sing senengan ibu-ibu seneng kecil loh. Lin bu, lin ono diganti kafe oleh nggak? Oleh. Bu, ono bu. Mani ya, mani. Pertanyaannya, bu. Pernah mendampingi orang meninggal bu? Pernah mendampingi orang meninggal bu? Hah? Aku yakin sampai belum. Mendampingi
Ya sing jawab banter dhewe kudu iso jawab. Sini lho. Bu, ketika panjenengan meninggal yang mengetahui ketika mendampingi orang yang meninggal. Terus orang itu meninggal beneran. Iya toh. Apa yang harus ibu lakukan ketika melihat tanda-tanda orang itu sudah meninggal? Berikan jawaban dua saja. Jawabnya salah benar Pak? Benar. Salah tuh kan Bapak-bapak. Itu kan tandanya orang yang meninggal. Pertanyaannya apa yang harus ibu lakukan ketika mengetahui ibu yang dampingi itu meninggal? Dua saja. Ayo, apa Bu? Masuk, terus naik. Cukup loro, terus isiannya bagian. Juga bukti. Mono loh, jadi mendampingi mayat. Tuh, joyo. Tapi cek ada bukan. Terima kasih. Aku ya. Oh iya, aku kata ya. Apa? Yuk. Oh, dicoba. Nanti kan kira ini. Gelasnya enek coklatnya. Ini spesial ya, spesial. Terus tadi ada dua jawaban. Sekarang tambah lagi. Ya toh, satu jawaban berkaitan tadi apa yang harus dilakukan? Ya, ambil. Mainan ini gimana nih? Tak ini selalu PKP, ribet ya. Wes, ya masya Allah. Karomah, suara paling banter lah. Padahal kan masih saya gitu. Hah? Mobil menikah, woi, begini, masya Allah, selamat, ini coklatnya lupa bungkus jujur, ya apa? Oh itu, bisa pakai saya canai lah, gak apa-apa ya, oke, lanjut, nah ini gaji ya, gaji, masya Allah, nah, setelah orang tahu itu meninggal, lu kaitannya ngomongin dulu ya, terus apa yang harus diucapkan? Tak cukup sing win. Dia maju terus lagi ini. Win. Ayo. Nah, apa jawabannya tadi? Jawabannya tadi apa? Belajarlah. Sah ya, jawab dulu ya. Apa sih itu? Enak iki loh. Ini salah satu bisnis songo. Ini juga salah satunya bisnis songo. Ya, terima kasih. Wes, ya ini sih biar artinya ulo ini kan. Tidak apa-apa. Orang biasa memang ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Aku naik ini, Bu, nanti sebulan tidak? Pernah ya? Bapak-bapak dulu, Bu. Naik aku terus, Bapak ayo dulu ke aku, Bu. Aku ketemu ini ya. Halo, Bapak. Ya, aku ngerti nek Bapak pakai jajan gak patut. Ini jajan kunci, Pak. Rela Pak ya? Makanya jajan apa ini kan? Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Pertanyaannya apa
yang harus disiapkan ketika jenazah mau dimandikan. Sebutkan satu saja. Yo, sampun nak ya ini. Tapi yo nak apa? Kelaziman di masyarakat yang kita harus mau berbeda dan memang harus berbeda ketika kita memutuskan. Coba amati dari apa yang telah kita kaji tadi, apa yang membedakan perawatan jenazah menurut Islam dan yang bukan Islam. Sebutkan satu saja. Ya Pak, aku bingung ini loh. Ayo, jajan, mundur. Hei, jap. Membersihkan kemaluan karena memberikan taji karena ketika meninggal kadang keluar cairan. Ya itu masuk itu kadang-kadang orang kan langsung dimandiin kepala biasanya. Iya, betul ya, sah ya. Nah ini bagiannya bisa kayak gini, ikut pas, ini kalau ini pas. Gue bilang apa nih? Kalau anak kok ibuan, ganti anak lah. kan? Tadi aku bapak ini semua nggak kata-kata. Oh ya aku udah jajan asain kata-kata. Ya ini senangannya bokku maksudnya gitu lah. Ini kan? Kalau aku kemana-mana aku jajan ya. Ini yang bokku itu kita sekolah ya. Sakti kan apa? Ganti yuk. Iya ya. Allah. Atau duluan. Masya Allah. Siap. Nah, masih ada dua lagi. Pas tidak boleh membedakan. Ini satu. Berarti pertanyaannya, jawabannya ini siji. Apa yang membedakan antara perawatan jenazah muslim dan juga secara adat yang tadi kita bahas bersama? Kaitannya dengan kapan? Ayo, apa? Ayo, mosok. Ayo. Ayo. Hah? Yang mandikan bukan? Mobilnya. Benar atau salah? Benar. Benar. Biasanya waktu kita cukup saya ngerti Islam ngaji, leksi memandikan yang butuh mobil. Ora-oleh ya campur anane panas karo wakon campurkan betul sekalipun demikian ya harus kita jaga betul. Sah gantian kunci satu. Nah kok kita ya lah gantian lari ini masya Allah manulun aku terus ini gak apa-apa. Ini aku ibu anak masih ada yang membedakan. Yuk jawab. Weh jawab maju komponan jolek bungkus. Nah wes manis toh pegangannya tak ya mudah-mudahan karomah tetap ya karomah diberkahi. Masya Allah kalau iso nyuwara alhamdulillah karena dengan izin Allah lantaran karomah kajian begini maksudku. Mugi-mugi ingkang katen kula wau estu